Tuhan dan surat cinta abadinya. Terkadang kita membayangkan bahwa surat cinta haruslah berupa kertas beraroma dengan tinta yang indah, yang tiba dalam amplop berdesain khusus. Namun, surat cinta Tuhan, atau Zat Ilahi yang Maha Kuasa, tergantung pada keyakinan, kepada hamba-hambanya jauh lebih agung, lebih menyeluruh, dan jauh lebih personal. Ini bukanlah surat yang dikirim sekali dan dibaca lalu disimpan, melainkan sebuah narasi abadi yang terbentang melintasi waktu, ruang, dan pengalaman hidup setiap individu. 1. Kitab Suci, teks utama dalam surat cinta. Cara yang paling gamblang dan universal Tuhan menyampaikan surat cintanya adalah melalui kitab suci, seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Veda, dan lainnya. Kitab-kitab ini bukan sekadar buku berisi aturan atau sejarah, ia adalah transkrip langsung dari kasih, janji, dan panduan ilahi. Pernyataan kasih dan pengenalan diri, di dalamnya Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang paling indah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Ini adalah pembukaan surat, di mana ia berkata, "Aku tahu kamu, aku peduli padamu, dan aku ingin yang terbaik untukmu." Janji dan harapan, Tuhan menjanjikan kehidupan yang damai bagi mereka yang mengikuti panduannya, dan tempat kembali kepada yang kekal, penuh kebahagiaan. Janji-janji ini berfungsi sebagai penutup surat yang menghibur, sebuah penegasan bahwa setiap perjuangan di dunia adalah sementara dan bermakna. Petunjuk jalan, hukum dan perintah yang terkandung di dalamnya bukanlah batasan, melainkan peta jalan untuk melindungi hambanya dari kesesatan dan kepedihan dunia. Ini adalah nasihat tulus dari yang paling mencintai kita. 2. Alam semesta, kaligrafi keindahan dan kekuatan. Jika kitab suci adalah kata-kata, maka alam semesta adalah ilustrasi visual yang spektakuler dari surat cintanya. Keajaiban penciptaan, dari siklus hujan yang menghidupkan bumi hingga galaksi yang berputar dalam tatanan sempurna, setiap ciptaan adalah sebuah tanda tangan yang berseru tentang kekuatan, kecerdasan dan keindahannya yang tak terbatas. Bunga yang mekar, bayi yang lahir, atau matahari terbenam yang damai, semua adalah detail dalam surat ini yang mengajak kita untuk merenung dan bersyukur. Bekal hidup, udara untuk bernapas, air untuk minum dan makanan untuk bertahan hidup semua disediakan tanpa diminta. Ini adalah pernyataan kasih yang praktis. Sebuah bekal sehari-hari yang memastikan keberlangsungan hidup hambanya itu adalah kasih yang tidak hanya berwujud kata-kata tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan. 3. Pengalaman hidup, kisah pribadi dalam surat. Surat cinta Tuhan menjadi sangat personal dan unik ketika diwujudkan dalam pengalaman hidup setiap hamba. Ujian dan peringatan. Ketika kesulitan datang, itu bukanlah hukuman, melainkan sebuah teguran lembut atau kesempatan untuk tumbuh. Ujian adalah paragraf dalam surat yang berkata, "Aku percaya kamu mampu melewatinya, dan aku ingin kamu menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadaku." Kemudahan dan jalan keluar, di tengah keputusasaan tiba-tiba ada pintu yang terbuka, bantuan tak terduga datang, atau hati yang menjadi tenang. Momen-momen ini adalah bisikan kasih yang meyakinkan hambanya, "Aku tidak pernah meninggalkanmu. Lihatlah, jalan keluar ini adalah anugerahku." Perasaan dan hati nurani. Tuhan juga berkomunikasi melalui hati nurani, fitrah, yang ditanamkan dalam diri manusia. Perasaan tenang setelah melakukan kebaikan, atau rasa gelisah setelah berbuat salah, adalah sistem navigasi ilahi. Ini adalah paragraf yang harus dibaca dengan kepekaan batin, suara kecil yang membimbing kita kembali kepada kebenaran dan kebaikan. 4. Sesama manusia, utusan kasih sayang. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menggunakan manusia lain sebagai kurir untuk menyampaikan bagian dari surat cintanya. Cinta keluarga dan sahabat, kasih tulus dari orang tua, dukungan seorang teman atau senyum tulus dari orang asing adalah perwujudan nyata dari kasih Tuhan. Ia menggunakan tangan dan hati manusia lain untuk memberikan kenyamanan, dukungan dan rasa memiliki. Para nabi dan utusan, secara historis, Tuhan mengirimkan para nabi dan utusan sebagai juru bicara utama dari kasih dan kehendaknya. Mereka membawa pesan yang jelas, menegaskan kembali nilai-nilai moral dan mengingatkan hamba tentang tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Pada akhirnya, surat cinta Tuhan bukanlah sehelai kertas, tetapi sebuah interaksi yang berkelanjutan. Ia harus dibaca tidak hanya dengan mata, tetapi dengan akal, hati dan jiwa. Membaca surat ini adalah sebuah aktivitas spiritual yang berulang. Merenungkan alam, membaca kitab suci, berterima kasih atas berkah dan bersabar dalam ujian. Bagi hambanya, surat cinta ini adalah jaminan kedamaian. Sebuah pengingat bahwa di balik segala kekacauan dunia, ada sebuah kasih maha besar yang mengawasi, membimbing dan menantikan hambanya kembali. Tugas kita hanyalah membuka hati dan mendengarkan bisikannya di setiap waktu. Ego, rasa, aku, yang dominan seringkali menjadi dinding tebal yang menghalangi kita dari keindahan surat cintanya. Kita cenderung berkata,
Aku berusaha keras. Aku yang berhasil, atau aku yang menderita. Dalam surat cintanya, Tuhan mengundang kita untuk menghapus kata, aku, ini. Niscaya hidup akan terasa lebih ringan ketika kita menyadari bahwa upaya yang kita lakukan adalah titipan, hasil yang kita raih adalah anugerah, dan bahkan kesedihan yang kita rasakan adalah ujian yang telah diukur. Dengan melakukan segala tindakan atas kehendak Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membebaskan diri dari beban ekspektasi duniawi. Kita melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya bukan karena kita ingin dipuji, melainkan karena itu adalah tugas yang diberikan pemilik kuasa. Kegagalan tidak lagi menghancurkan karena kita tahu Dia memiliki rencana yang lebih baik, dan keberhasilan tidak membuat kita sombong karena kita tahu itu adalah kuasanya yang diwujudkan melalui kita. Inilah puncak kebijaksanaan dalam membaca surat cintanya. Kesadaran bahwa kita tidak berkuasa, dan dalam ketidakberkuasaan itulah terletak kedamaian yang abadi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga narasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.